Bab 624 Menelepon bersama. Keluarlah untuk bertarung. Melihat pria berkemeja biru berjalan keluar dari cahaya pedang, Stella menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sedikit terkejut, karena dia berpikir bahwa Teza ingin melawan makhluk dewa itu sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Teza akan benar-benar memanggil seseorang. Dia memanggil ayah mertuanya, apalagi yang datang adalah orang asli. Setelah pria berkemeja hijau muncul, dia melihat ke samping Teza dan berkata sambil tersenyum, "Ikuti aku." Teza mengangkat kepalanya dan menatap makhluk dewa di kehampaan di kejauhan, lawan dia. Pria berkemeja hijau itu menatap ke arah makhluk dewa. Pada saat itu, makhluk dewa juga sedang menatapnya. Saat makhluk dewa hendak berbicara, pada saat ini, pria berkemeja hijau melambaikan lengan bajunya. Pedang di tangannya terangkat langsung ke langit sebelum makhluk dewa dapat bereaksi. Dia ditusuk langsung di antara alisnya oleh pedang. Banyak orang di lapangan yang langsung ketakutan. Dibunuh seketika. Mata Paluk sebesar lonceng dan pikirannya menjadi kosong. Ini adalah makhluk dewa. Hanya saja, dia terbunuh seketika. Para ahli di belakang Stella saat ini juga tampak sangat tidak percaya. Ketika makhluk dewa itu muncul, hanya dengan satu aura, mereka tidak dapat memikirkan untuk melawan. Namun, saat ini, pria berbaju hijau itu bisa membunuh lawannya dengan satu tebasan pedang. Mengerikan. Sebagian besar dari orang-orang berkuasa Selarna bertahun-tahun ini belum pernah melihat pria berbaju hijau sehingga mereka tidak tahu tentang kekuatannya. Di atas langit, bayangan makhluk dewa juga penuh kebingungan saat ini. Apakah dia terbunuh seketika? Meski hanya bayangan, dia juga tidak mungkin bisa dibunuh secara instan. Dia sedikit bingung saat ini. Bayangan makhluk dewa itu menatap ke arah pria berbaju hijau dan hendak berbicara, namun pedang di tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat dan dia langsung musnah. Di bagian depan, pria berbaju hijau merentangkan telapak tangannya, lalu pedang terbang ke tangannya. Pria itu menoleh ke arah Teza, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu mau pergi?" Teza menggelengkan kepalanya. Pria itu kebingungan, dia bertanya, "Kenapa?" Teza melirik pria itu, lalu menjawab, "Aku tidak ingin pergi bersamamu." Pria berbaju hijau itu tersenyum pahit. Teza berkata, "Para dewa." Pria berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Aku akan mengurusnya. Kamu benaran tidak mau ikut?" Teza menjawab seraya mengernyit, "Tidak mau." "Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?" Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kalau begitu, berhati-hatilah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit. Setelah pria berbaju hijau menghilang, Stella memandang Teza dan bertanya, "Senior, kenapa kamu tidak ikut dengannya?" Teza berkata dengan tenang, "Dia punya terlalu banyak wanita, kenapa aku harus terlibat?" Stella terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di kejauhan, Paluk tiba-tiba berbalik dan lari. Setelah melihat makhluk dewa dibunuh, dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan di balik sandar. Dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Dia harus kembali dan memberitahu keluarga Chen. Kalau tidak, keluarga Chen akan mendapat masalah serius. Pada saat ini, ahli dari Akademi Guanxuan di sekitar bergegas keluar. Setelah beberapa saat, Paluk dan yang lainnya langsung hancur berkeping-keping. Stella tidak membunuh mereka, tetapi hanya memenjarakan mereka. Setelah memenjarakan Paluk dan yang lainnya, Stella melihat ke angkasa dan berbisik, "Sudah waktunya untuk pergi ke masa lalu." Di dalam lubang langit satu. Di pegunungan yang luas, Sander masih berlatih keras. Dalam setengah bulan terakhir dia bertarung melawan kekuatan segel setiap hari. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih tidak bisa membuka segel yang ditinggalkan oleh Wan. Sebab, makin kuat dia, segelnya akan makin kuat. Pada hari ini, Sander berhenti, lalu dia menyimpan pedang Yi dan berbalik pergi. Tidak lama kemudian, dia datang ke Sekte Wu.
Di dalam aula, Iria terlihat sedikit tidak percaya. Kamu ingin keluar? Sander mengangguk. Segel itu adalah benda mati, sedangkan manusia hidup, jadi dia ingin keluar dan bertarung dengan orang lain. Iria bertanya dengan suara yang dalam, apa kamu yakin? Sander mengangguk. Iria mengingatkan, ahli dari keluarga keturunan 4 makhluk dewa ada di luar. Begitu kamu keluar, kamu akan dipukuli oleh sekelompok orang. Kamu harus berpikir jernih. Sander tersenyum dan berkata, aku tahu. Iria ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat tatapan tegas Sander, dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Iria sedikit mengangguk. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia membawa Sander ke susunan portal teleportasi. Ina menoleh ke Sander. Apakah kamu yakin tidak akan memikirkannya lagi? Sander tersenyum, lalu berjalan ke portal teleportasi. Dia mengeluarkan sumber leluhur. Setelah portal teleportasi menyerap sumber leluhur, itu segera diaktifkan. Sander memandang Iria dan berkata, Ketua Iria, sampai jumpa lagi. Usai terdengar suara itu, Sander menghilang. Di sana, Iria menggelengkan kepalanya, orang gila. Di luar lubang langit Wan. Begitu Sander keluar dari portal teleportasi, banyak ahli mengelilinginya. Pemimpinnya tak lain adalah Nawang, Yoda, dan Kaifan. Di sekelilingnya, anggota 4 keluarga besar mengepung lapangan. Nawang menatap Sander, matanya penuh keraguan. Dia tidak menyangka Sander akan keluar atas inisiatifnya sendiri. Yoda dan lainnya juga penuh keraguan. Tampaknya ini agak tidak normal. Di portal teleportasi, Sander menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, pedang terbang langsung dari tangannya. Fiuh. Beberapa puluh meter jauhnya di sebelah kanannya, kepala seorang ahli terbang keluar sebelum dia sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Pada saat ini, Sander mengambil satu langkah ke depan. Ketika dia mengambil langkah ini, pedang terbang lainnya terbang keluar. Tak jauh dari sana, sebuah kepala berdarah langsung terbang keluar. Melihat adegan ini, Nawang merasa ngeri. Dia bergegas maju dan menebas Sander dengan pedangnya. Itu hanya tebasan sederhana. Bang! Nawang langsung tersingkir oleh pedang Sander. Saat dia terpental, beberapa kepala berdarah terbang keluar dari lapangan. Satu langkah sama dengan satu pembunuhan. Sander perlahan menutup matanya. Apa yang dia rasakan saat ini adalah puas. Sebab, saat dia menghunus pedangnya, tidak ada penekanan pada kekuatan segelnya. Rasanya seperti seseorang yang sedang berlatih dengan beban yang tiba-tiba melepaskan beban tersebut. Saat ini, tebasannya lebih kuat dari sebelumnya. Ujung pedang tidak bisa dihentikan. Nawang yang dipukul mundur oleh pedang Sander, sangat tidak percaya. Saat ini Sander hanya berada di ranah kaisar, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ini sangat tidak normal. Ketika dia terkejut, Sander membunuh belasan orang secara berurutan. Semuanya dengan satu pedang, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Yoda tiba-tiba berkata, ayo, maju bersama. Maju bersama. Begitu suara itu terdengar, seluruh anggota yang ada di lapangan langsung mengambil tindakan. Di kejauhan, mata Sander perlahan tertutup, telapak tangannya terbuka dan sebuah pedang Yi mulai berkumpul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur. Seketika itu juga, banyak pedang Yi tiba-tiba muncul dari ruang waktu di depannya, lalu berkumpul kembali menjadi satu pedang. Lapisan waktu dan ruang. Bam! Sander menyerang dengan pedangnya. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung terlempar. Beberapa ahli yang berada di dekatnya jatuh di tempat. Setelah Sander mengayunkan pedangnya, dia tidak berhenti. Dia bergegas maju dan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Fiuh! Di lapangan, beberapa kepala berdarah terbang keluar. Pembunuhan seketika dengan satu pedang. Saat ini, Sander benar-benar marah. Setelah tidak ada lagi pembatasan dari kekuatan segel, saat ini, setiap kali dia mengayunkan pedangnya,
Tidak ada yang bisa menghalanginya dalam waktu singkat. Para ahli dari 4 keluarga besar terkejut dan kalah dengan tidak terduga oleh Sander. Sungguh mengejutkan. Dia tidak menyangka kultivator pedang muda yang diburu oleh keluarga Wang ke lubang langit Wan ini akan begitu menakutkan. Pada saat ini, Nawang juga menyadari. Dia menoleh ke arah Yoda dan Kaifan, "Ayo kita bertindak bersama." Ketiganya adalah ahli terkuat di lapangan. Hanya mereka bertiga yang bisa menghentikan Sander. Pada saat ini, Yoda dan Kaifan tentu tidak bermain-main, mereka bergegas menuju Sander di kejauhan bersama Nawang, 3 ahli ranah leluhur. Di kejauhan, Sander tiba-tiba berhenti, dia berbalik dan memasukkan pedang Yi di tangan kanannya ke sarungnya, jurus menebas langit menghunus pedang. Bam! Pada saat pedang turun, kekuatan yang sangat besar langsung membuat Nawang dan yang lainnya terlempar mundur, sementara Sander juga mundur jauh. Namun, begitu dia berhenti, dia langsung menyerang lagi. Pedang itu naik dan turun, sementara kepala terus beterbangan. Pembantaian langsung. Kecuali ahli di ranah leluhur, pada dasarnya tidak ada yang bisa menolak pedang Sander. Melihat pembantaian langsung Sander, ekspresi ketiga orang tiba-tiba menjadi sangat muram. Saat berikutnya, mereka mulai menyerang Sander lagi. Sander tidak melawan Nawang dan yang lainnya, sasarannya adalah ahli dari 4 keluarga besar Nawang dan yang lainnya tidak punya cara untuk menghadapi ini, karena Sander lebih cepat dari mereka. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari setengah jam, Sander telah membunuh ratusan orang berturut-turut. Saat ini, Sander sudah menjadi pembunuh, dia memancarkan niat membunuh yang samar. Selama waktu ini, dia merasa tertekan. Kemanapun dia pergi, dia terus dikejar dan diburu, tidak bisa dipungkiri, itu sangat menekan. Kali ini, dia memutuskan untuk keluar, bukan hanya untuk sidang, tetapi juga untuk mengakhiri hubungan dengan 4 keluarga besar tersebut. Bukankah mereka ingin membunuh Sander? Dia akan berinisiatif membiarkan mereka membunuhnya. Melihat Sander makin ganas, Nawang dan lainnya tidak bisa duduk diam. Sebab, mereka menemukan bahwa Sander bisa-bisanya membunuh dengan makin ganas, niat membunuh serta permusuhannya makin kuat. Saat ini, Sander begitu kuat hingga dia menekan semua orang di lokasi. Nawang berkata dengan suara berat, "Panggil nenek moyang. Panggil leluhur." Setelah mendengar perkataan Nawang, Yoda dan Kaifan saling berpandangan dan tidak berkata apa-apa. Itu adalah kartu truf keluarga mereka, gunakan sekali akan berkurang sekali. Kata Nawang garang, "Panggil nenek moyang." Yoda berkata dengan tenang, "Kak Nawang, ayo kita telepon bersama." Nawang mengerutkan kening, apakah dia layak membuat kita panggil bersama-sama? Yoda berkata perlahan, "Kak Nawang, hanya kamu saja yang menelpon." Raut wajah Nawang tampak muram. "Sekarang, kamu masih peduli dengan ini?" Yoda berkata dengan dingin, "Saudara Nawang tidak keberatan, jadi kamu saja yang panggil." Wajah Nawang sangat muram. Dia melihat ke arah Sander dari kejauhan dan melihat bahwa Sander menjadi makin gila saat dia membunuh lebih banyak lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Panggil bersama. Mengumpulkan." Kemudian, mereka bertiga mengeluarkan sebuah token pada saat yang sama, lalu mengaktifkan token tersebut. Segera, 3 cahaya ilahi melonjak ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit. Segera, 3 sosok perlahan-lahan mulai membentuk sebuah bayangan virtual. Itu adalah makhluk setan. Bahkan, ada 3 makhluk dewa. Bersambung.